Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Eksekutif Dr. Haris Wijaksana, SSMSI, yang terhormat Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Bapak Haji Dede Setiawan SSMSI, dan Bapak Tino Supriantino, Bapak Tino Supriantino SSMSI selaku Wakil Ketua 3 bagian keuangan, kemandirian, dan pelayanan. Nah, langsung aja ya. Pada dasarnya di buku normal perspektif kebijakan publik dan pelayanan publik kontemporer ini lebih kepada bagaimana membahas tentang isu-isu kebijakan, di manakala di dalam beberapa bab pertama kita akan di sini membahas tentang bagaimana kebijakan publik, mulai dari prosesnya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kebijakan publik pun itu ada implementasinya kepada evaluasi, dan bukan hanya itu saja, tapi lebih juga kepada bagaimana pelayanan publik, dan terakhir adalah bagaimana di situ membahas tentang program, itu adalah program sembako. Nah, tentunya ini merupakan satu keterkaitan dari mulai kebijakan publik, pelayanan publiknya kepada bagaimana program yang akan kita lihat, kita teliti, dan kita jadikan buku. Lain daripada itu, kita pun membahas tentang bagaimana pelayanan publik. Tentunya ketika kebijakan publik itu ada, terbentuklah sebuah kebijakan, tentunya adalah pelaksanaan adalah bagaimana agen kita. Tentunya yang dilihat adalah bagaimana pelayanan itu yang prima. Bagi contoh, kalau kita analogikan, itu diinterpretasikan kepada bagaimana hasil penelitian kita mengenai program sembako. Nah, bukan hanya bagaimana kebijakan publiknya saja dilihat, tapi bagaimana pelayanan pun dilihat di situ. Sehingga indikator yang kita gunakan pun bukan hanya dari segi teoritis, tapi juga bukan hanya dari segi akademis saja, tapi dari segi praktis. Kita ngambil contoh bagaimana di Lebak ketika misalkan ada peraturan baru, antara teori dan kenyataan itu seperti apa mengenai konsep sosialisasi. Idealnya kan secara teoritis itu sosialisasi itu dilakukan lebih beberapa tahun, bukan hanya 1 tahun, sedangkan di kita itu lebih kurang dari 1 tahun. Tapi boleh ya, kenapa kalau kita melihat dari antara teori yang berkembang dengan kenyataan yang ada, karena memang hal itu harus yang terpenting si pemerintah itu melakukan sosialisasi ada, dan sosialisasi pun itu dilihat dari apakah ada atau tidaknya sebuah misalnya di suatu daerah. Ya, mungkin gambarnya seperti itu. Artinya apa? Ya, pada dasarnya ini merupakan mungkin langkah awal kita, saya pribadi mungkin dan mungkin dengan tim, bagian daripada hasil karya kita berdasarkan dari teori yang ada, penelitian yang ada, dan fenomena yang telah kita lakukan berdasarkan penelitian yang langsung. Nah, adapun mungkin kritik dan saran kita tampung, dan kita pun mungkin kedepannya menginginkan membuat sebuah buku lagi, namun dengan objek yang berbeda seperti itu. Mungkin itu gambaran dari saya, mungkin ditambahkan Pak Ikron. Nah, sebenarnya izin melengkapi sebetulnya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Widi. Gambaran umum memang tadi sudah dijelaskan secara holistik oleh Pak Widi mengenai buku yang bertajuk New Normal, Perspektif Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Kontemporer. Pandemi COVID-19 di Indonesia kan ada ataupun lahir itu sekitar di bulan Maret. Kalau dihitung mungkin sekarang sudah hampir 1 tahun ya. Kalau kata anak milenial sekarang itu mungkin sudah milad begitu. Nah, oleh karena itu mungkin proses itu berjalan sangat lama juga, karena kita juga baik Pak Dokter, kemudian Pak Widi termasuk saya juga bagaimana mendiskusikan dari awal sampai akhir, bagaimana judul yang sangat menarik, kemudian cover dan lain-lainnya. Awalnya perlu diketahui teman-teman, Bapak Ibu dan sekalian, kita juga melakukan diskusi bahkan perdebatan mengenai judul ini. Judul yang sangat layak untuk diangkat itu ya seperti apa gitu, sehingga itu menjadi menarik di halayak pembaca begitu. Nah, sering kan Pak Dr. Haris juga sering membicarakan bahwa kebijakan itu tuduh or not tuduh. Jadi kebijakan itu ketika dilakukan ya kebijakan, ketika tidak dilakukan ya kebijakan. Nah, misalnya ketika ada kebijakan mengenai program sembako ataupun kebijakan lainnya, misalnya di sini mencoba untuk mengutip
kebijakan, misalkan kebijakan Perda Menteri Pengaji ataupun kebijakan-kebijakan lainnya. Ada itu tidak sesuai kadang dengan praktiknya. Nah ini kenapa? Apakah ada yang salah? Nah salahnya itu di mana? Nah, itu kan menjadi pertanyaan fundamental kita. Apakah memang kebijakan yang salah itu tidak melibatkan berbagai komponen ataupun stakeholder tertentu? Kalau mungkin kita sering menyebutnya ACGM, Pak Dokter sering menyebutnya sebagai ACGM, yaitu tidak melibatkan akademisi, kemudian civil society, G-nya government, terus kemudian CGM, M-nya media, dan M-nya bisnis ya. Nah itu kelima faktor ini apakah memang dilibatkan atau tidak? Di buku ini juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kenapa tak hanya itu ya di new normal mengapa mengangkat new normal perspektif kebijakan publik dan pelayanan publik kontemporer, karena mengingat hari ini kan pandemi sudah lahir dan sudah ada mungkin sudah 1 tahun tadi. Nah dari pandemi ini, dari new normal ini kan banyak sekali berbagai macam bantuan sosial, salah satunya yaitu bantuan sembako dan lain-lain. Awalnya kan di sembako itu di peraturan itu nominalnya itu 120, cuma selama pandemi Covid ini mengalami kenaikan. Itu kan bantuan-bantuan yang memang dikhususkan untuk untuk masyarakat yang memang terkena dampak Covid-19. Nah, cuma yang menjadi problematika kita juga, apakah kebijakan itu tepat sasaran atau tidak? Karena dalam pedoman umum yang membahas tentang program sembako juga kan ada berbagai pedoman umum, ya, termasuk salah satunya apakah bantuan itu tepat sasaran atau tidak. Namun dalam praktiknya kan banyak juga skema-skema yang memang di luar aturan ataupun produk politik, termasuk pedoman umum tadi begitu. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin nanti secara eksplisit dan gamblang akan digambarkan oleh Pak Dr. Haris yang akan menandakan secara komprehensif mengenai buku New Normal Perspektif Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Kontemporer. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Kalau ingin tahu lebih detail, lebih jelas di situ sudah ada sebetulnya. Nah, tapi untuk yang lebih afdol sebetulnya, saya berangkat dari buku ini sebetulnya ada sebuah bukan kegelisahan ya, tapi saya bilang inilah merupakan hari ini kita terkena dampak pandemik semuanya. Berbicara pandemik, kita nggak tahu kapan berakhirnya dan disinyalir pandemi Covid nggak akan pernah selesai. Yang harus ada kita harus menghadapinya dan menyesuaikan diri. Nah, pertama itu. Yang kedua, yang kita lihat sebetulnya dari pandemi Covid ini sebetulnya langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah. Nah, ada antisipasi yang dilakukan pemerintah, bentuknya adalah beberapa program antisipasi pemerintah. Salah satu programnya yaitu program sembako. Itu salah satu progresnya. Selain itu ada program apa saja? Ada relaksasi UMKM, kemudian ada penggratisan TDL listrik, kemudian ada lagi bantuan BLT, kemudian ada lagi program bantuan kuota, program vaksin. Ada program vaksin ya sekarang ya. Kemudian sebelumnya ada program rapid dan sebagainya. Nah, dari semua program yang ada ini, kita kebetulan di Kabupaten Lebak ada beberapa program. Salah satunya saya menyoroti dengan program sembako. Jadi awal buku ini sebetulnya kita melakukan riset, dan mungkin di antara kalian hari ini yang hadir ini merupakan tim Enum pada saat itu. Jadi teman-teman aktivis pada saat itu melakukan aksi, kemudian saya mensinyalir ada sesuatu yang bermasalah. Nah, kita ingat dalam riset itu yang harus diawali yaitu masalah. Ciri mendapatkan masalah yaitu ada pengaduan, ada komplain di situ. Apa saja yang dikomplain? Ya, pertama yang disalahkan yaitu ada suppliernya pemain tunggal. Jadi diakomodir oleh warung, kemudian supplier pemain tunggal. Padahal mau pemain tunggal, pemain ganda, mau pemain apa itu nggak ada urusan. Yang ada urusan yaitu ketika sudah ada pedoman umum. Jadi program ini ada turunannya, ada pedoman umumnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial untuk program sembako. Nah, selain pergantian nama dari namanya BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai, naik derajat jadi bantuan program sembako atau sebutnya program sembako. Nah, pedoman umumnya sudah ada per tahun 2020 itu turun. Singkat cerita, kita sudah menemukan, kita sudah fix dan sebagainya, akhirnya turun ke lapangan. Nah, tapi kita
bukan berbicara pada kebijakan pada saat itu. Tidak ngomongin kebijakan, kita tidak ngomongin pelayanan, kita nggak ngomongin apa-apa. Kita cuma hanya berdasarkan indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Sekarang disebutnya SKM, survei kepuasan masyarakat. Dan jadi pertanyaan kita, bagaimana mengukur puas? Kita artinya melihat survei kepuasan masyarakat. Nah, dari survei ini akhirnya kita menjadikan ini daging utuh. Sehingga saya bilang ke teman-teman yang lain, kalau ada yang mau membuat karya ini jadi jurnal atau apa, silakan tinggal kutip di dalamnya, ya kan? Tinggal kutip hasil penelitian dari PPM Sri Setiabudi. Apa inti sari dari masalah dari survei tadi? Untuk dijadikan apa? Kita bedah menjadi kebijakan dan pelayanan. Kita bedah lagi tuh. Nah, untuk menyikapinya maka kita bagi tugas. Termasuk saya sendiri. Saya nulis tuh bab 1 dengan bab 5. Yaitu awal terjadinya pandemi, kemudian program pemerintah apa saja disebutkan, itu secara singkat digambarkan di bab 1. Bab 2 tuh siapa? Pak Widi ya? Pak Widi bukan implementasi. Imron ya? Imron bab 2 tentang kebijakan dan formulasi ya? Formulasi. Pak Widi fokus pada implementasi dan plan publik. Nah, saya fokus bab 1 awal terkait dengan Covid dan program pemerintah dan evaluasi kebijakan. Singkat cerita, buku ini ditulis jadi, tapi nggak hanya jadi. Ini butuh perjuangan keras lagi. Kita masuk editor. Kita kalau nggak salah nyelesain bulan September ya kita selesaikan. September akhir kita selesaikan. Ada PR yang panjang, yaitu apa? Yaitu saya nggak mau buku ini cuma hanya dicetak saja. Saya harus ada nilai value berbeda. Makanya saya minta tuh kalau di BIM ditanya tuh, Pak Haris yang kasih kata pengantar, kenapa Pak Wagub katanya? Kenapa nggak gubernur? Ya jawabannya bikin bingung yang begitu tuh. Ya saya bilang simple, ya saya kenalnya sama wagubnya, sama gubernurnya susah, mau kenalan nggak bisa kenalan, saya bilang. Ya yang mau aja saya bilang kan. Udah tua gubernur. Gitu. Akhirnya kebetulan ya respon beliau sangat aware sama saya gitu. Pas saya WA beliau, saya bilang, minta tolong dong kalau bisa ngasih 1-2 kalimat di buku saya bilang. Ya supaya agak tebel aja, saya bilang. Kemudian dipajang kan kalau ada nama Wagub kan agak enak, saya bilang gitu. Kemudian ada lagi hal yang ingin saya berikan. Kenapa? Karena tujuan buku ini bukan berbicara new normal dan perspektifnya dalam kebijakan dan pelayanan, maka bukan hanya eksekutif. Berarti harus ada legislatifnya juga yang memberikan komentar, kemudian yang ingin membedah satu lagi, supaya buku ini bisa bermanfaat untuk pemangku kebijakan. Makanya saya maksa kemarin ada beberapa orang. Sebetulnya ada lagi tambahannya media kemarin, tapi medianya nggak muat taruh di sini, akhirnya taruh di lembar belakangnya, testimoninya. Ini saya minta yang pertama, ini guru saya, yang pertama minta testimoni yaitu Profesor Dr. Ahmad Syahbudin, Dekan Fisip Untirta kebetulan. Nah kebetulan saya minta juga nih dua patah kata lah dari Pak Andrasoni ketua DPRD. Itu juga gak panjang. Nah, selanjutnya tapi ini mengejawantakan, ada Pak Andrasoni, ada Pak Barul Ulum dan Pak Junaidi Tujarta. Kebetulan tadi kesini orang ini. Jadi ini mencerminkan lambang partai juga, ada dari Gerindra, ada dari Golkar dan PDIP. Ini 3 lambang partai besar semua. Pak Barul Ulum ketua DPRD Kabupaten Serang dan Pak Jun wakil ketua 2 DPRD Kabupaten Subang. Jadi ini sebetulnya untuk referensi lain itu. Kemudian dari media di balik buku ini ada pengantar atau testimoni dari sahabat saya Banten Raya Pos ya, Banten Raya. Kemudian dari Pak Dirman Fikri, satu lagi dari CEO BIM.co Kang Irfan Haki dan sebagainya. Nah, itu tentang buku. Terkait dengan kontennya, pada intinya kita mengadopsi ada sebuah kalimat dalam kebijakan publik yang paling terkenal itu dari Thomas Erdős. Itu sangat familiar di telinga kita. What government choose to do or not to do. Jadi apa yang pemerintah pilih atau ingin lakukan dengan apa yang pemerintah tidak ingin lakukan. Jadi kalau kita bertindak, berperilaku ada konsekuensinya, kita diam juga ada konsekuensinya. Pilihannya mana? Kalau saya lebih baik bertindak daripada kita diam udah pasti gagalnya, bertindak pasti gagal, ada gagalnya. Tapi dengan bertindak kita ada kemungkinan untuk berhasilnya juga.
terakhir dari saya terkait dengan pelayanan, itu kebijakannya. Lalu apa kaitannya new normal ini dengan pelayanan? Nah, konteksnya pelayanan ya, bukan pelayan ya, tapi pelayanan. Kalau pelayan itu orangnya, tapi kalau pelayanan itu yang memberikan. Nah, konteks di sini pelayanan publik, bahwa sebetulnya kita setiap hari itu berkaitan dengan pelayanan publik. Dari sebelum kita lahir sampai mati itu terkait dengan pelayanan publik. Ini kita lebih banyak di kebijakan publiknya. Kenapa kita sisipkan model-model? Terutama saya minta ke Pak Widi, pas bagian bab implementasi, saya minta Awid tulis bab implementasi, fokuskan bagaimana membedakan tiap model. Bukan hanya definisi, tapi bedakan tiap model. Sehingga orang yang membaca buku ini, ya buku karya kita, dia bisa membedakan mana teori implementasi A, B, C, sampai Z nanti. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya mempermudah orang pembaca, terutama mahasiswa kita. Kita sebenarnya simpel ya Pak Wid ya, minimal mempermudah mahasiswa kita. Jangan mahasiswa, ternyata dosen pun sama. Banyak kadang-kadang kita diskusinya di ruang dosen ya, yang walaupun misalnya teman-teman nggak tahu ya, dosen ini diskusi, ini lebih cocok pakai teorinya teori yang mana, dengan masalahnya skripsinya ini, tiba-tiba yang cocok pakai teori siapa sih? Karena banyak teorinya kan, kebijakan. Nah, kira-kira yang cocok yang mana? Dan di buku ini kita mencoba mendetailkan model mana yang sebetulnya lebih pas. Kalau masih kurang paham juga, diskusi dengan pembimbingnya. Kalau kebetulan masih wastisip, belum paham juga, diskusi dengan penulisnya. Nah, simpel aja gitu, ya kan? Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.